Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priagung Budi Astana Jenegoro dengan NIM J3A217464. Di sini saya ingin mempresentasikan suatu makalah seminar saya yang berjudul Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ayumi Fitriani Gunawan, SEMSI selaku dosen pembimbing, serta Bu Siska Mulyawati MSI selaku moderator. Oke, kita langsung masuk ke bagian latar belakang. Jadi pada latar belakang ini saya mengambil 4 poin yang penting, yaitu yang pertama komunikasi, lalu informasi, pelayanan, hingga sengketa. Yang dimana komunikasi itu secara pragmatis memiliki pengertian suatu proses penyampaian informasi yang mengandung berbagai macam keterangan dari seseorang kepada orang lainnya. Dan pada zaman sekarang semua orang ini membutuhkan suatu informasi sebagai tuntunan kehidupannya. Serta di Biro Humas KLHK ini sendiri memiliki salah satu bagian, yaitu pelayanan informasi publik, guna untuk mewujudkan tata kelola instansi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan suatu informasi kepada publik. Bila mana dari pelayanan tersebut publik masih belum puas, maka dapat terjadilah suatu sengketa, yang dimana sengketa informasi publik ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemohon atau pihak publik dengan pihak pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KLHK yang biasa juga dibilang PPID KLHK. Oke. Jadi di sini saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja fungsi dan tugas dari subbagian pelayanan informasi publik di Biro Humas KLHK. Lalu yang kedua, bagaimana penanganan sengketa informasi publik oleh Biro Humas KLHK. Yang ketiga, apa saja kendala dan solusi di Biro Humas KLHK dalam penanganan sengketa informasi publik. Sekaligus menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, saya memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan fungsi dan tugas dari subbagian pelayanan informasi publik di Biro Humas KLHK. Yang kedua, menjelaskan penanganan sengketa informasi publik oleh Biro Humas KLHK. Dan yang ketiga, menjelaskan kendala dan solusi di Biro Humas KLHK dalam penanganan sengketa informasi publik. Oke, kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu fungsi dan tugas dari subbagian pelayanan informasi publik di Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dimana fungsinya yaitu untuk mewujudkan sajian informasi yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Begitu pula tugasnya yaitu untuk memberikan, menyampaikan, dan mengelola informasi kepada publiknya. Oke, pelayanan informasi publik. Pelayanan publik ini dapat memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu informasi, yang dimana pelayanan publik di Biro Humas KLHK ini terbagi menjadi 2, yaitu secara online dan secara langsung, yang dimana secara online bisa melalui lewat website ataupun mengirimkan lewat Gmail ataupun lewat faksimili ke nomor Biro Humas KLHK. Dan kalau secara langsung itu bisa langsung datang ke kantor dengan bertemu petugas dari Biro Humas KLHK. Oke, mekanisme pelayanan informasi publik. Jadi hal ini berpedoman kepada Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2010, yang dimana membahas tata cara dan mekanisme dari pelayanan publik yang diterapkan oleh KLHK itu sendiri. Jadi poin yang pertama, pelayanan informasi itu bersifat publik, yang dimana informasi akan disediakan secara berkala, yaitu lewat media cetak maupun media elektronik. Lalu informasi akan tersedia setiap saat, yang dimana di website KLHK akan selalu disediakan informasi tersedia setiap saat. Lalu yang ketiga, mekanisme tertulis maupun online, yang dimana tertulis itu bisa langsung datang ke kantor, dan secara online bisa mengunjungi lewat website ataupun mengirimkan lewat Gmail atau faksimili ke nomor Biro Humas KLHK. Lalu yang keempat, proses waktu pelayanan, yang dimana tim dari Biro Humas KLHK harus memberikan informasi kepada publik yang paling lambat itu 10+7 hari kerja. Lalu yang kelima, mekanisme keberatan atas informasi publik, yang dimana formulir ini berisikan suatu keberatan yang diajukan dari pihak pemohon kepada pihak PPID, yang dimana di situ akan ditentukan oleh PPID apakah dapat terjadinya suatu sengketa ataupun tidak. Lalu kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu penanganan sengketa informasi publik oleh Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 tentang era keterbukaan, yang dimana setiap badan publik ini mewajib untuk membentuk suatu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi guna untuk menangani sengketa informasi publik, yang dimana sengketa informasi publik ini dapat terjadi melalui
3 skenario mekanisme permohonan informasi. Skenario yang pertama yaitu badan publik tidak menanggapi permohonan oleh si pemohon. Lalu skenario yang kedua itu badan publik menolak permohonan informasi padahal informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Lalu yang ketiga, badan publik sudah memberikan informasi tetapi informasi yang diberikan tidak sesuai kepada si pemohon. Oke, kita masuk ke studi kasus sengketa informasi publik. Jadi yang saya dapati ketika melakukan praktik kerja lapangan di Biro Humas KLHK ini, saya mendapatkan salah satu kasus, yaitu sebut saja kasus dari Saputra Rantona yang meminta 3 dokumen informasi kepada pihak kami atau pihak PPD KLHK, dan berikut rincian prosesnya. Yang pertama, pemohon itu mengajukan permintaan informasi yang dimana di sini harus melampirkan fotokopi KTP serta mengisi data diri pribadi. Lalu yang kedua, PPD menerima permohonan yang dimana pihak PPD harus tahu maksud dan tujuan dari penggunaan informasi tersebut. Lalu yang ketiga, PPD memproses permintaan informasi yang dimana PPD akan menghubungi beberapa dirjen yang berhubungan dengan informasi tersebut. Lalu yang keempat, PPD menyerahkan informasi kepada pemohon yang dimana PPD akan memberikan keterangan kepada pemohon bahwasannya informasi tersebut apakah dikuasai ataupun tidak dikuasai. Oke. Lalu yang kelima, PPD memberikan surat lanjutan pencarian informasi. Pada kasus ini karena pihak PPD belum menemukan seluruh dokumen yang diminta oleh Saputra Rantona, maka pihak PPD memberikan kembali surat yang belum ditemukan sebelumnya. Lalu yang keenam, pemohon menerima informasi namun merasa tidak puas. Yang dimana di sini Saputra Rantona mengajukan keberatan dikarenakan informasi yang dia butuhkan itu tidak dipenuhi dan ada keterlambatan waktu dalam pemberian informasi kepada pihak Saputra Rantona. Dan apabila tanggapan atasan PPID ini tidak memuaskan tentang permohonan surat keberatan yang diajukan, maka permohon dapat mengajukan dengan cara penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Dan di Komisi Informasi inilah harus sudah selesai proses penyelesaian sengketanya selama 14 hari kerja setelah surat permohonan penyelesaian sengketa diterima. Lalu di Komisi Informasi inilah terjadi suatu sengketa yang dimana pada sengketa ini pihak PPD KLHK ini memberikan secara rinci bahwasannya 3 dokumen yang diminta oleh Saputra Rantona tidak dikuasai oleh pihak kami atau pihak PPD KLHK. Maka ada beberapa perdebatan tertentu sehingga pihak Saputra Rantona ini merasa sudah jelas terjawab bahwasannya dia harus mencari ke bagian lain atau ke badan publik yang lainnya, sehingga perkara yang dipermasalahkan oleh pemohon ini dengan pihak PPD KLHK telah selesai. Oke, kendala dan solusi. Jadi kendala yang pertama itu tata waktu yang tidak sesuai dengan prosedur, yang dimana kewajiban badan publik ini menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu. Dan solusinya yaitu membangun hubungan yang baik antar karyawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu kendala yang kedua yaitu tata kelola dokumentasi yang kurang baik, yang dimana disebabkan oleh karena kurangnya ruang penyimpanan dokumen informasi dalam bentuk hard copy. Lalu solusinya yaitu membuat file manager online dari Biro Humas kepada seluruh bagian set Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu simpulannya yang pertama yaitu subbagian pelayanan informasi publik Biro Humas KLHK ini sendiri memiliki fungsi yang berorientasi kepada melayani pimpinan dan publiknya dan memiliki tugas yaitu memberikan, mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Lalu simpulan yang kedua yaitu penanganan sengketa informasi publik oleh Biro Humas KLHK memiliki beberapa alur mekanisme yang harus ditaati. Dan yang ketiga, kendala yang dihadapi mengenai tata waktu dan tata kelola dokumentasi yang kurang baik. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi ataupun saran yang tepat. Dan sarannya yaitu yang pertama, perlu dilakukannya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lalu yang kedua, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus lebih cekatan dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.